afternoon, ma'am. How are you today? Fine, ma'am. Good. Thank you. Before we start our prayer and Ketua kelas boleh pimpin doa. Together. Amin. Thank you. Anyone absent today? Ada yang tidak hadir hari ini? Ketua kelas. Hadir semua, ma'am. Okay, thank you. Anyone know about material today? Ada yang sudah tahu materi kita hari ini? Belum ya. Jadi materi kita hari ini yaitu we analysis this poem and entitled The Sick Rose by William Blake. Nah, sebelum kita memulai atau masuk dalam menganalisis materi atau puisi di hari ini, ada baiknya kita mengetahui latar belakang dari seorang William Blake. Nah, di sini saya akan send di grup. Kalian bisa lihat di grup latar belakang dari William Blake. Apakah sudah selesai dibaca latar belakang dari William Blake? Yes, ma'am. What are going to analysis from this poem? Apakah ada yang sudah tahu apa yang akan kita analisis dari puisi tersebut? Jika belum, yang akan kita analisis dari puisi tersebut adalah imagery and connotative. What is imagery and connotative? Now, imagery adalah perumpamaan dan connotative adalah kata kiasan. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Kita masuk pada baris yang pertama yaitu rose, dove, are six. Kata rose adalah, ada yang tahu? Rose adalah bunga atau bunga mawar. Bunga mawar identik dengan apa? Ada yang tahu? Bunga mawar identik dengan Warna merah. warna merah. Yes, good. Warna merah and berduri. Nah, pada kata rose juga bisa digunakan sebagai sebuah kata kerja atau bentuk lampau dari rise. Sedangkan secara konotasi, rose diinterpretasikan sebagai bagian dari upacara kesuburan di Prancis pada abad ke-18 atau Festival Rose. Di Normandi merupakan bagian sebuah gerakan dan perayaan supremasi hukum petani Prancis. Juga bisa merujuk pada gerakan Rosiere yang mempromosikan dan memajukan kebijakan terhadap rakyat dan pemerintah kepada rakyat dan pemerintah. Nah, puisi ini dibuat pada masa yang sama ketika terjadi penindasan dan korupsi pada saat itu. Nah, secara simbolis, kata ini bisa juga mempresentasikan Red Rose, monarki di Inggris pada abad ke-14 dan abad ke-15. Dan pada kata dove merupakan kata kuno dari kata kamu atau kalian. Dan pada kata heart itu dapat diinterpretasikan sebagai bentuk dari ekspresi atau sebuah bentuk kuno dari kata the, ini kata art ini. Dan selanjutnya kata six. Kata six berarti sakit. Bisa juga didefinisikan sebagai penderitaan dari kesakitan. Nah, jadi untuk imagery dan konotatifnya di sini sudah bisa kita ketahui perumpamaan dan kata kiasannya di sini mengartikan bahwa kata rose itu berarti bunga mawar yang identik dengan warna merah
dan berduri atau sakit. Nah, dari baris pertama Rose Doe Art 6 ini menjelaskan sesuatu negara atau suatu pemerintahan yang berkorupsi dan orang-orangnya di sana yang hancur. Dan pada baris yang kedua atau the invisible worm, di sini the invisible worm pada baris yang pertama yaitu kata invisible berarti tidak terlihat atau kasat mata. Secara konotatif bisa jadi berhubungan dengan kejahatan tersembunyi. Jadi di balik baris puisi yang berjudul The Sick Rose ini, seorang William Blake ini menceritakan suatu kisah, tapi menggunakan unsur-unsur konotatif dan imagery denotatif, yaitu unsur-unsur kiasan. Di balik ada bunga mawar, ada cacing yang merasa sakit. Di situ menceritakan seorang kisah dari negara itu dan orang-orang yang merasakan kehancuran di negara itu atau kesakitan pada saat itu. Nah, pada kata yang kedua di baris yang kedua yaitu worm. Di sini menjelaskan adalah hewan invertebrata atau parasit. Contohnya bisa cacing, mungkin seperti itu. Secara konotatif, cacing menggambarkan seseorang yang tidak bermoral dan jahat. Nah, dari sini kita sudah bisa lihat bersama bahwa this poem The Sick Rose by William Blake ini menceritakan kisah pada saat itu. Dan di sini masih ada baris ketiga, keempat, kelima, dan keenam, ketujuh sampai ke-8. Dan untuk itu waktu kita sudah tidak mencukupi, jadi kita akan lanjut next week. Together the video text and home. Jadi ini tugas untuk kalian di rumah, and will be discussed at the meeting next week. Do you understand? Yes, ma'am. Sudah bisa dimengerti? Apakah any question? There is assignment. Tugasnya ini. Oh, Kalian harus menganalisis dari baris ketiga ke 4, ke-5, ke-6 sampai ke-8. Karena dari baris pertama dan kedua sudah saya jelaskan tadi. Nah, sorry, we don't have enough time, so we'll meet the meeting next week. Thank you for today. Thank you for the attention. Good afternoon, everyone. See you next week. see you next See you